Oh ya, halo semua, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau nge-review knalpot RX8 yang ada di motor gue. Untuk tampilannya sendiri, kalian bisa lihat kira-kira seperti itu. Dia silincernya tuh agak mancung ke atas, ya kayak cocok aja di motor ini gitu. Yang kurang sih menurut gue cuman ban belakangnya doang agak kecil, mungkin nanti bakal gue ganti ke ban 140. Untuk harganya gue waktu itu beli bekas ini sekitar dapat harga 500.000. Kalau kalian beli baru, kalau yang tipe ini kayaknya udah nggak ada sih, karena ini kayaknya yang tipe lama. Kalau buat yang tipe barunya itu harga barunya sekitar 1.500.000-an, itu udah full system. Kita dengerin suaranya dulu yuk. Kayaknya sambil jalan aja deh. Nah, kalian bisa dengar sendiri untuk suaranya itu apa ya? Kayak sedikit ngebas, nggak terlalu keras kayak knalpot ProLiner. Kalau kalian tahu knalpot ProLiner yang short itu suaranya nggak sekeras itu sih. Ini karena silincernya panjang sekitar 30 cm, jadi kayak agak ngebas gitu suaranya, nggak terlalu berisik lah. Cuma kalau misalnya kalian bawa kenceng di RPM tinggi, itu suaranya kayak sedikit pecah gitu. Nanti deh ya gue tunjukin ya. Kita cari jalan yang agak lebar dulu. Nah, di sini nih coba kita tes. Nih, knalpot ini tuh kalau di RPM rendah begini nih, dia itu kayak suaranya pelan banget gitu. Kayak apa ya, kayak adem, istilahnya kayak cupu lah gitu. Karena knalpot ini itu untuk suara dia itu desibelnya itu ada di medium, kayak nggak terlalu keras gitu. Cuma kalau kita betot gasnya, dia itu kayak teriak suaranya. Nih, gue coba betot dikit ya di sini ya. Suara engine brake-nya kedengeran kan kayak lebih bacot di RPM atas gitu. Jadi knalpot ini kayak cocok aja kalau misalnya buat harian. Kalau kalian misalnya nggak suka ngebut gitu, knalpot ini cocok banget karena suaranya adem gitu. Kalau di tempat gue sih kayak nggak narik perhatian polisi sih kalau suara kayak gini. Cuma kan di beberapa daerah untuk suara knalpot racing sendiri itu tergantung kebijakan ya. Kayak ada beberapa daerah yang bener-bener nggak ngebolehin, tapi ada juga yang ngebolehin tapi kayak ngasih toleransi suara gitu. Nah, kalau di daerah gua sendiri tuh suara knalpot yang kayak gini kayak nggak menarik perhatian polisi lah, jadi cocok untuk harian gitu. Nah, kalau untuk tenaganya yang gua rasain sih di RPM bawah ini kayak nggak tipikal knalpot knalpot yang punya silincer panjang pada umumnya ya. Ini tuh kalau di RPM bawah itu dia itu ngisi terus gitu sampai RPM atas. Gua pernah coba tes speed pakai knalpot ini di motor gua itu pas kemarin di BSD. Itu pas jalan sepi ya, sebenarnya nggak perlu diituin sih, makanya nggak gua record, cuman iseng tes aja. Waktu itu gua dapet speed itu sekitar gigi 5, itu udah 140 sekian lah, itu masih bisa naik, belum gigi 6 itu.
tapi bisa dapet speed sekitar segitu. Jadi ya kayak naikin performa banget lah. Kalau misalnya kemarin di R9 itu gua gigi 4 itu cuman mentok di 130, gigi 5 itu cuman mentok di 135 sampai 138 gitu, kayak nggak bisa naik. Tapi pas gua coba ganti pakai knalpot ini ya bisa dapet speed di angka 140 sekian di gigi 5 pakai motor ini sih, kayak udah bagus banget gitu. Oh ya, sedikit cerita, itu knalpot ini gimana sih, ya udahlah kita ngobrol-ngobrol dulu aja di sini. Sedikit cerita, knalpot RX8 ini itu satu pabrik sama WRX, dimana WRX sendiri itu udah terkenal dipakai di ajang balap ya, kayak sering dipakai di sirkuit lah. Jadi untuk performa itu kayak udah teruji gitu. Sebenarnya gue ini nggak mau ngebandingin WRX ini sama WRX RX8 ini sama knalpot R9 gue yang kemarin, karena setiap knalpot itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak nggak bisa disamaratain. Ya macet. Yuk, bisa yuk. Untuk harga ya kayak yang udah dijelasin di awal. Kalau misalnya kalian mau beli knalpot ini tuh kayaknya harga barunya, kalau nggak salah pas gua kemarin lihat di toko-toko online itu sekitar 1.100.000 sampai 1.500.000-an gitu. Itu udah full system. Tiap tipe motor kayaknya harganya beda-beda deh. Jadi kalian sesuaiin aja sama misalnya tipe motor kalian itu apa. Ya kalian siapin budget sekitar 1.500.000 aja lah. Itu udah full system. Kan ini gua beli kayak slip-on doang gitu. Jadi oh ya, kayak mungkin kalau misalnya kalian beli yang full system, suaranya itu bakal lebih keras sedikit dari knalpot gua. Kenapa? Karena knalpot gua itu full system, di depan knalpot gua itu slip-on, di depannya itu kayak masih ada katalisnya. Jadi suaranya kayak agak ketahan sedikit gitu sih. Cuma kalau misalnya udah full system itu suaranya kayak plong keluar karena nggak ada katalisnya gitu. Bedanya itu aja sih menurut gua. Cuma ya overall knalpot ini mantep lah. Nah, kayak ngisi terus gitu, napasnya jadi panjang. Ya jadi kesimpulannya sih knalpot ini cocok buat harian karena suaranya nggak terlalu berisik. Cuma kalau kalian mau suaranya berisik, motor ini juga bisa ya, dengan catatan kalian mau ngebut gitu. Ya untuk tampilan itu tergantung selera ya. Kalau gua sih, menurut gua tampilan knalpot ini buat di motor gua itu kayak cocok banget, kayak proporsional lah. Karena kan motor gue itu bodinya agak sedikit bongsor, diimbangin dengan knalpot yang agak panjang gitu. Jadi kayak sesuai aja gitu, sesuai sama bentukannya. Ya mungkin itu aja sih review gua buat knalpot RX8 ini. Jadi knalpot RX8 ini pokoknya worth it lah kalau misalnya kalian beli. Kayak udah terlalu jelek-jelek banget, kayak misalnya performa dapet, suara juga bersahabat gitu, kayak nggak ngeganggu tetangga. Jadi ya kalau misalnya kalian memilih knalpot ini kayak nggak salah aja gitu. Ya mungkin sekian aja sih video gua kali ini. Ya kalau misalnya kalian terbantu dengan video review yang gue sampaikan ini, kalian bisa klik tombol like aja dan bantu subscribe channel gue juga buat perkembangan channel gue ke depannya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian
ada yang membutuhkan info atau ada yang cari-cari knalpot juga. Nah, siapa tahu video gue ini bisa membantu. Ya mungkin sekian aja sih video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.